Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Semalam ada yang ngechat saya dari netizen dan kebetulan punya nomor saya. Bang, bahas kembali tentang statement Yanti. Waktu awal-awal kejadian mau menuju ke TKP bersama Yoris. Ya, ini menarik teman-teman, ini harus dianalisa ya. Oke, seperti ini. Ya, Kang Yoris dari TKP lumayan 20 menit sih. 20 menit ya? 20 menit. Nah, itu sepanjang jalan Kita pakai motor pelan karena kita shock mungkin ya. Oke, jarak dari rumah Yoris ke TKP yang ada di Ciseti Jalan Cagak, Yoris mengatakan karena membawa motor itu pelan, jadi kisaran 20 menit nyampe. Memang itu tidak 20 menit teman-teman kalau misalkan kita jalankan mobil atau motor lah ya, motor dengan kecepatan 80 atau 60. Itu cepat karena dekat. Nah, oke, apa yang menjadi permasalahan netizen atau di publik untuk request membahas kembali tentang hal ini adalah statement Yanti. Shock sama istri tuh, kata istri tuh, kalau apapun yang terjadi kita udah sampai di sana, harus tegar gitu kan. Apapun yang terjadi ketika sudah nyampe ke sana atau ke TKP, harus tegar. Dalam hal masalah statement ini, saya hanya sebuah analisa. Ini seolah-olah Yanti ini sudah mengetahui terjadinya kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia. Tapi ini hanya sebuah analisa, entah benar dan salah. Nanti teman-teman bisa menganalisa kembali dan pergi ke channel Monogram atau Bang Pepep, di situ ada wawancaranya. Yang penting jangan menuduh seseorang dalam hal kasus ini, karena sekarang sudah ada tersangkanya, yaitu 5 orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dan persidangan sudah berjalan. Nah teman-teman, di video kali ini, pokok inti pembahasan adalah yaitu tentang menyimak persidangan terdakwa Yosep Hidayah. Yang mana sudah kita ketahui, Pak Yosep ini adalah ayah dan juga suami dari korban ini. Dalam kasus Subang ini, prosesnya begitu alot dan juga lama. Begitu sangat panjang sekali. 2 tahun lebih lamanya, Danu menyerahkan diri, akhirnya muncullah nama-nama tersangka. Nah teman-teman, dalam hal ini, Pak Yosep sudah menjalani yaitu persidangan keempat kalinya di Pengadilan Negeri Subang, Jawa Barat. Kalau saya menganalisa dalam kasus Subang ini, ya banyak sekali ya drama-dramanya, cerita-ceritanya baik dari para saksi yang sekarang sudah menjadi tersangka. Dalam sidang keempat ini, yang sangat singkat kemarin dilaksanakan di Pengadilan Negeri Subang, yaitu tentang bacaan putusan, yaitu putusan selah. Ini singkat sekali ya, paling kisaran berapa menit gitu ya. Nah, ini sudah ada keputusan kemarin, karena dari terdakwa Yosep itu, melalui kuasa hukumnya waktu itu, yaitu beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa mereka itu sangat yakin bahwa eksepsinya akan diterima. Tetapi kenyataannya kemarin pas ada keputusan yaitu ditolak dan nanti akan menghadirkan saksi-saksi kembali di persidangan lanjutan teman-teman. Ini luar biasa ya. Sidang pra-peradilan dari ketiga tersangka ditolak. Eksepsi dari terdakwa Pak Yosep pun ditolak. Semoga saja kasus ini benar-benar terang benderang dan adanya vonis, adanya tersangka, teman-teman. Tersangka dalam kasus Subang ini ada 5 orang, namun yang 3 orang kita belum tahu karena belum adanya penahanan atau belum P21. Akan tetapi kita serahkan dan kepada pihak kepolisian, ini pasti yang namanya sudah menjadi tersangka, ya pasti akan mungkin diusahakan P21 mencari bukti-bukti lagi tambahan seperti itu. Nah, harapan Pak Rohman ini mengajukan eksepsi itu, atau dengan anggapannya atau mungkin analisanya hakim akan mengabulkannya eksepsi tersebut agar persidangan ini dihentikan dan juga batal demi hukum seperti itu. Tapi kan kemarin buktinya ditolak, berarti akan ada sidang lanjutan dan nanti saksi-saksi akan dihadirkan di persidangan. Ini akan menarik ya, akan ramai teman-teman. Nah, alasannya, salah satu kuasa hukum mengatakan bahwa mereka ini sangat-sangat begitu yakin karena Pak Yosep bukanlah pelakunya.
menurut para kuasa hukumnya yang sudah berbicara atau statement di hadapan para awak media. Makanya harus batal demi hukum. Tetapi ternyata ini berbeda dengan anggapan-anggapan mereka atau adanya digelar persidangan di hari kemarin. Ditolak, teman-teman. Luar biasa, inilah kita sudah ya mulai gembira ya. Karena mengikuti kasus Subang ini sudah begitu lama sekali, dari tahun 2021, bayangkan, sampai 2024. Begini terus ceritanya berputar. Karena info-info dari kasus Subang ini bertahap ya. Seperti itu. Para saksi yang dulu, yang sudah menjadi tersangka sekarang ini, ya tidak jujur memberikan keterangannya, bahkan kesannya saling menutupi, baik dari keluarga, terus terang saja, saya lihat, saya menilai begitu tajam, kepada pihak keluarga besar mereka, baik dari Pak Yosep, baik dari keluarga Ibu Tuti, kakak-kakaknya ya. Kesannya begitu cuek. Yoris juga begitu cuek. Bahkan tidak mau juga salaman dengan papahnya, yaitu Pak Yosep Hidayah, ketika prarekonstruksi dan juga rekonstruksi. Dan juga ada info kemarin di Polda pun tidak mau bersalaman dengan Pak Yosep ini. Entahlah teman-teman ya, ini ada apa sebenarnya? Apakah benar-benar Yoris ini membenci papahnya seperti itu, atau mungkin nanti di pengadilan benar janji Pak Yosep ini akan membongkar semuanya yang sudah dijanjikan kepada saya dan pada teman-teman via telepon akan membongkar semuanya. Nah teman-teman, ketika saya menyimak dari pejabat Pengadilan Negeri Subang, Muhammad Iqbal mengatakan bahwa majelis hakim menilai dakwaan jaksa penuntut umum sudah sesuai. Jadi nota keberatan terdakwa Yosep ini sudah masuk ke materi persidangan dan harus melalui pembuktian, jadi tidak bisa dihentikan begitu saja. Sidang akan dilanjut nanti di pekan depan ya. Wah, luar biasa nih, teman-teman. Ditolak eksepsinya. Nah, teman-teman, apakah nanti Pak Yosep ini akan kena pasal maksimal atau tidak? Karena ketika kita melihat yang dibacakan jaksa penuntut umum di dalam sebuah kronologis kejadian pembunuhan, ini perencanaan. Sudah pembunuhan berencana. Dan juga mungkin para pelaku ini sudah merancang agar kasus ini jangan sampai terungkap. Sehingga berkatung-katung, begitu lama sekali yang sudah kita simak. Apakah nanti Pak Yosep akan kena pasal maksimal atau tidak? Hukuman maksimal yaitu menghadapi pasal 340 yang mana hukuman mati, 20 tahun penjara, dan juga seumur hidup. Kita lihat nanti di persidangan teman-teman. Atau Pak Yosep bebas dari hukuman mati, 20 tahun penjara, seumur hidup, atau hanya 20 tahun saja, seperti itu. Oke, nah persidangan kemarin yang sudah kita simak bersama, yaitu mulai sekitar pukul 10 lebih ya. Dan sidang ini berlangsung memang tidak lama, hanya sekitar puluhan menit ya, tidak begitu berjam-jam. Tapi entah nanti mungkin sesudah hadirnya para saksi ini akan lama persidangan. Nah, karena kemarin itu agendanya yaitu hanya penolakan atau sela seperti itu dari hakim ya. Nah, di dalam sidang ini yang sudah dibacakan JPU ini menuai perdebatan dari kuasa hukum Pak Yosep, yaitu Pak Rohman Hidayat, bahwa jaksa itu dinilai oleh kuasa hukum Pak Yosep, Pak Rohman Hidayat, bahwa katanya mereka itu tidak cermat dan juga tidak teliti. Ini menurut kuasa hukumnya. Bahkan menurut Pak Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosep, kesannya hanya copy paste untuk memberikan surat dakwaan terhadap Danu dan juga Yosep. Luar biasa. Yang mana dua orang ini kan adalah bagian dari kronologis pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang telah menewaskan Ibu Tuti dan Amalia. Jadi dari dulu Pak Rohman ini selalu mendebat dan juga bilang keterangan Danu pun mengarang, keterangan bohong. Kalau Danu berbohong, ini resikonya berat. Dunia akhirat, teman-teman. Berat ya. Apakah mungkin Danu salah lihat? Kan tidak juga lah. Ini hanya sebuah analisa. Entah nanti apa yang terjadi di persidangan. Masa si Danu begitu ngotot langsung mengatakan Yosep Mimin Abi Arigi, kok salah lihat? Kan seperti itu. Tidak mungkin. Nah, sekarang kalau misalkan itu yang dilihat bukan Yosep Mimin Abi Arigi, lalu siapa yang Danu lihat? Kan tidak mungkin mengatakan orang lain. Seperti itu. Kalau misalkan Pak Yosep merasa difitnah,
itu kan bisa laporin balik. Tapi ini kan langsung terjadi persidangan dan Pak Yosep kok diam ya, terlihatnya itu santai, diam. Apakah benar nanti akan membongkar semuanya dan akan muncul kembali nama-nama sesuai dengan janji Pak Yosep? Saya sangat menunggu sekali dengan janjinya dulu berkoar-koar. Oke, teman-teman. Ada keterangan dari Adip Fahri, yaitu dia adalah pejabat yang ada di Subang, Kasipidum, Kejati Subang. Diketahui dalam sidang terdakwa Yosep, jaksa menegaskan jika dakwaan sudah tepat dan teliti karena dakwaan adalah pondasi perkara hukum. Sehingga tuduhan kuasa hukum yang menyebut dakwaan asal-asalan dan juga meniru pasal primer dan subsidiar tidaklah benar. Perbedaan dalam kedua pasal terdapat pada sisi perencanaan, namun peristiwa yang sama, sehingga uraiannya berbeda. Sementara itu dari kuasa hukum Yosep tetap yakin bahwa kliennya, yaitu Pak Yosep ini tidak bersalah dan juga menganggap dakwaan jaksa kurang tepat, sehingga meminta majelis hakim tidak mengabulkan dakwaan jaksa penuntut umum. Tapi kan kemarin ditolak eksepsinya. Luar biasa, teman-teman. Kasus ini kita ikuti bersama. Nanti persidangan lanjutan akan dihadirkan saksi-saksi yang begitu banyak. Dan Pak Rohman pun katanya kemarin sudah mengatakan akan menghadirkan saksi-saksi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bye-bye.